Bab 2368 ketika lumpur hijau tahu bahwa macan tutul darah masih marah padanya tentang apa yang terjadi, dia berkata, "Kakakku, pikirkanlah, jika saya tidak menyerah dengan cepat, apakah menurut Anda kita bisa hidup dengan baik? Jangan melihat dirimu sendiri." Lumpur hijau menghela nafas. "Bagaimanapun, aku mengatakan semua yang seharusnya, percaya atau tidak itu terserah." Macan tutul darah segera tidak memperhatikannya lagi. Sementara lumpur hijau terus memanggil bawahannya dan membiarkan mereka untuk mengatur dan menjauhkan orang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda mengatur susunan?" "Iya." "Apakah kamu akan kembali berlatih nanti?" Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak." "Lalu apa yang kamu lakukan untuk melindunginya?" "Berguna." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi. Dan lelaki tua itu berpikir keras. Sementara itu binatang buas bertanya, "Bisakah kita mempercepat langkahnya?" Lin Tian memandang lelaki tua itu, dan lelaki tua itu ramah. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas ke laut es yang tak terbatas. Laut es adalah tempat ajaib, tetapi juga tempat di mana orang, iblis, dan hantu suka datang ke sini untuk berlatih. Oleh karena itu, ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke saat ini, mereka melihat banyak orang, dan ada sebuah kota besar di Laut Es, yang disebut Kota Laut Es. Berjalan di kota, lelaki tua itu berkata, "Karena lautan es yang luas, perintah sumber daya bawah tanah, dan banyak tempat aneh yang tersembunyi, banyak orang suka mengambil risiko di sini." "Pantas saja begitu banyak orang," Lin Tian bergumam, tetapi binatang buas itu berkedip, "Apakah itu sangat ajaib?" Orang tua itu bersenandung dan berkata, "Lihat, ada peta yang dijual di mana-mana. Tetapi kebanyakan dari mereka palsu." "Palsu?" Binatang kosong itu tercengang, dan lelaki tua itu mengangguk. "Ya, sebagian besar gambar dibuat oleh orang lain, jadi orang baru atau beberapa orang yang tidak memahaminya. Tetapi orang sungguhan yang tahu cara membeli gambar murah ini di jalan. Tetapi rumah Laut Es, di mana ada gambar ada penjualan khusus. Tapi gambar-gambar di sana sangat mahal. Dikatakan bahwa kualitas yang berbeda, tetapi harganya juga berbeda." "Harga yang berbeda?" Binatang virtual bertanya. Lin Tian di satu sisi juga ingin tahu, dan lelaki tua itu berkata, "Ya, misalnya, 1/10, 1/5, 1/3, dan setengah terbaik." "Apa bedanya?" "Sebuah fraksi mewakili apa yang telah dieksplorasi. Artinya, apa yang telah diperiksa oleh peta-peta ini. Misalnya, 1/10 dari mereka akurat, dan 9/10 lainnya kosong, dan tidak ada apa-apa di atasnya." Binatang buas itu tiba-tiba menyadari, itu yang terbaik, 1 dari 2. "Ya, tapi harganya tidak murah. Dikatakan bahwa satu peta akan dapat dijual hingga miliaran." Binatang virtual tidak tahu konsep miliaran, tetapi Lin Tian tahu batu virtual miliaran, tetapi ada banyak, lagi pula, dia tidak memilikinya. Orang tua itu memandang Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, apakah Anda ingin pergi?" "Ayo pergi dulu." Lin Tian akan melihat apakah ia dapat mencetak gambar, tapi lelaki tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi dia memimpin Lin Tian ke depan. Sampai beberapa saat kemudian, ketiga orang itu datang ke tempat yang disebut rumah Laut Es, dan ada banyak orang di sini, tetapi kebanyakan orang datang ke sini, hanya untuk membeli 1/10, atau 1/5. Jadi di toko ini, keduanya selalu menjadi penjual panas. Ketika Lin Tian datang ke toko, dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat lemari, di mana setengahnya diletakkan. Tetapi ada susunan di sekitar, dan susunan ini dapat memengaruhi penglihatan orang, sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat tanda peta di lemari. Lin Tian berdiri di sana, tidak bergerak, lalu memejamkan matanya. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan curiga, dan binatang buas itu berkata dengan aneh, "Dia tidak akan melihat melalui gambar ini, kan?" Bagaimana bisa? Orang tua itu tidak percaya, tetapi pada saat ini, seorang wanita yang menjaga pesanan di dekatnya memandang 3 orang disialin dengan rasa ingin tahu, dan merasa bahwa mereka licik, jadi dia berjalan mendekat. "Saya melihat wanita ini, dengan baju besi lembut hitam, bibir hitam, dan bahkan alis hitam, sudut matanya dicat dengan kilatan hitam, yang membuatnya terlihat sangat mempesona." "Ketiga tuan, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" wanita itu bertanya. Dan ketika lelaki tua itu melihatnya, dan dengan cepat malu, "Mari kita lihat." Tapi binatang buas dari kehampaan itu melihat dan mengerenyitkan kening, "Bukankah itu iblis?"
Wanita itu melirik Xiao Kong dengan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi dengan iblis itu? Tidak ada, binatang kosong berpikir bahwa dia adalah binatang ilahi. Dia tidak memperhatikan iblis pada waktu biasa, jadi dia pasti sedikit sombong. Tetapi wanita itu tidak menyukai sikap binatang kosong itu, dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak ada, tapi aku melihatmu sepertinya kamu membenciku. Tidak, binatang kosong itu menjelaskan, tetapi wanita itu mencibir. Oh, benarkah? Iya, binatang kosong itu tertawa, tetapi dia memarahi dirinya sendiri dalam hatinya, wanita ini, bagaimana bisa begitu sulit? Tapi wanita itu hanya berkata dengan senyum lembut, namaku Yin Susu, saya tidak tahu apa yang kalian butuhkan. Ketika fonem selesai, dia melihat Lin Tian, yang berdiri di satu sisi dan tidak bergerak. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian masih tidak bergerak, dan dia bahkan tidak mengubah wajahnya. Berikutnya fonem melirik pada Lin Tian dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini, bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dia sedang berpikir. Tetapi binatang itu menambahkan, jangan ganggu dia, atau dia tidak akan menjadi sangat baik ketika dia marah. Fonem tidak menyangka bahwa orang ini, binatang buas, akan takut pada Lin Tian, jadi dia tertawa, saya hanya ingin bertanya apa yang kalian butuhkan. Tidak untuk sekarang. Kamu bisa pergi, binatang kosong itu berkata, tetapi fonem itu merasa ada yang aneh, sampai Lin Tian membuka matanya dan berkata, oke, ayo pergi. Ketika Lin Tian berbalik dan melihat fonem itu menatapnya, dia berkata, gadis, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Saya penjaga toko ini, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat bertanya kepada saya, fonem menjawab Lin Tian. Lin Tian menjawab, oh, tidak perlu, dengan itu, Lin Tian berbalik dan pergi. Tanpa diduga, gambar di lemari tiba-tiba terbakar. Fonem segera terkejut, dan orang-orang di toko penasaran untuk melihat apa yang terjadi. Lin Tian bertanya-tanya bagaimana lukisan itu tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, dan Fonem dengan cepat membiarkan orang memadamkan api, dan kemudian melihat lukisan yang tidak lengkap, lalu menatap Lin Tian, kamu tidak bisa pergi, anak muda. Mengapa? Lin Tian bertanya, dan Fonem itu menjelaskan, lukisan itu bernilai lebih dari 2 miliar yuan. Anda telah merusaknya dan kamu harus ikut dengan kami. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi binatang buas itu berkata, ini adalah formasi. Bagaimana dia mematahkannya? Apakah Anda mencari masalah? Gadis itu mulai menjelaskan, lukisan itu adalah perpaduan antara seni sejati dan salah. Begitu seseorang mencurinya dan menggosoknya, itu akan menyala. Bab 2369, gadis itu berkata kepada binatang kosong itu, jika kamu tidak percaya, tanyakan kepada semua orang yang hadir. Jelas, kita semua tahu bahwa ada pengaturan khusus pada gulungan ini, tujuannya adalah untuk mencegah orang lain mencuri atau menggosok. Tapi binatang buas itu tidak mau, kamu memeras. Begitu Anda melihatnya, itu saja, saya pikir beberapa dari Anda menggosoknya. Fonem ini melihat 3 orang dan akhirnya Lin Tian, karena menurutnya Lin Tian adalah yang paling mungkin. Tapi Lin Tian Xiandi tidak bisa melihat melalui susunan ini, jadi fonemnya bingung. Tapi Lin Tian tertawa, ketika saya masih perempuan, apakah Anda pikir saya mengalami gesekan? Kamu melihatnya paling lama sekarang, dan begitu kamu pergi, lukisan itu terbakar, jadi, aku tidak punya alasan untuk tidak mempercayaimu. Fonem ini dijelaskan. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan fonem itu bertanya, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa, jika seseorang jauh dariku dan melihat gambar ini, dan kemudian dia menyebabkan gambar itu rusak, haruskah kita menanggungnya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan fonem itu melihat sekeliling dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Binatang kosong itu segera berkata, tidak, begitu banyak orang, kamu tidak bisa semua menatapnya. Fonem itu berkata, ngomong-ngomong, kalian bertiga dicurigai, jadi tolong ikuti saya ke ruang penilaian. Jika Anda yakin Anda baik-baik saja, kami akan membiarkan Anda pergi. Binatang buas kehampaan tidak menyukainya, mengapa? Saya sudah mengatakan bahwa ada tersangka, untuk melenyapkan para tersangka, saya ingin mengundang kalian bertiga untuk pergi. Fonem ini adalah jalan napas tamu. Ada begitu banyak orang di sini yang dicurigai. Mengapa kamu tidak membawanya bersamamu? Kata binatang kosong. Tidak mungkin bagi Fon Mei untuk membiarkan semua orang pergi, jadi dia hanya bisa menatap Lin Tian San. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, gadis ini, kamu meragukan kami tanpa alasan apapun, yang berdampak besar pada kita.
Aku tidak mau, anak muda, tapi itu sangat mahal. Fonem ini tidak berdaya, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, aku tidak akan mempermalukanmu, pergi saja denganmu. Terima kasih, tetapi, Lin Tian tiba-tiba menyela, dan fonemnya luar biasa, tapi apa? Jika itu membuktikan bahwa kami baik-baik saja, Anda harus memberi kami kompensasi atas kerugiannya. Membayar kerugiannya, katanya, tentu saja, jika tidak, jika kami pergi dengan Anda tanpa alasan apapun, kami akan diragukan, betapa ruginya bagi kami. Lalu bagaimana kamu ingin mengimbanginya? Fonem itu tertekan, dan Lin Tian menjelaskan, ketika saya baru saja masuk, saya melihat sesuatu di toko Anda, yang sangat menarik saya. Apa? Lin Tian menunjuk ke tombak yang tergantung di dinding, warnanya biru dan berdebu, itu tidak terlihat istimewa. Fonem itu terkejut, karena itu adalah harta karun toko, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, tetapi dia tidak menyangka Lin Tian akan melihatnya. Bagaimana, jika kita baik-baik saja, bagaimana dengan hal ini untukku? Lin Tian menatap Yin Su sambil tersenyum. Saat ini, Fonem sulit untuk dikendarai, tetapi Onlooker berkata, Bos, beri dia tombak yang patah. Ya, tombak patah, tidak ada yang perlu disimpan. Tapi Yin Su sedang terburu-buru, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu meragukanku. Apakah kamu tidak percaya pada dirimu sendiri? Ketika Poneme mendengar ini, dia berpikir bahwa lukisan itu pasti ada hubungannya dengan ketiga orang ini, jadi dia mengumpulkan keberanian dan berkata, Oke, jika itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, aku akan memberimu tombak. Terima kasih, Lin Tian tersenyum dan meminta Yin Su untuk memimpin, sementara binatang buas itu berkata, tombak apa itu? Apakah Anda bahkan tertarik padanya? Tidak hanya binatang kosong, tetapi juga lelaki tua itu penasaran menatap Lin Tian dan bertanya-tanya mengapa. Lin Tian tertawa, tombak itu, terlihat biasa, tapi itu artefak. Apa? Binatang buas dan lelaki tua itu ketakutan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, tidak lebih. Fonem di depannya terkejut, dia tahu segalanya. Tetapi lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Lin, apakah Anda menggosok lukisan itu? Ini menarik binatang kosong, dan Lin Tian tertawa, jangan katakan. Ini membuat binatang kosong dan lelaki tua itu terlihat bingung, dan Fonem pergi ke sebuah ruangan di halaman belakang dan berkata, 3, masuk. Ada apa di sini? Binatang kosong itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Fonem itu menjelaskan, ini adalah ruang deteksi kebohongan, ini dilengkapi dengan susunan deteksi kebohongan, jika seseorang berbohong, mereka akan dibakar dalam 1/4 jam. Oh, jadi, yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam rumah selama 1/4 jam. Lin Tian menatap Fonem dan bertanya. Dalam 1/4 jam, jika Anda baik-baik saja, itu berarti Anda baik-baik saja. Baiklah, kita masuk, Lin Tian selesai mengatakan, membawa 2 orang untuk masuk, tetapi di luar elemen Fonem segera membiarkan orang tersebut memulai susunan. Saya melihat bahwa ruangan itu mulai bersinar, dan Yin Su berpikir keras. Binatang kosong dalam susunan, melihat bahwa Lin Tian tidak melakukan apa-apa, bertanya, jadi, kamu benar-benar belum menggosok. Orang tua itu juga berkata, sampai pembacaan teks lengkap gratis ada di toko buku saya. Klik halaman berikutnya, kita baik-baik saja sekarang. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi di dalam hatinya dia tertawa, susunan kecil, hanya ingin menilai apakah saya telah berbicara. Saat ini, Lin Tian berpikir itu lucu, tetapi dia tidak banyak bicara, tetapi terus menonton dalam diam. Sekitar 1/4 jam kemudian, susunan itu dibuka, dan Fonem itu berharap untuk melihat bagaimana orang-orang di dalamnya. Tetapi ketika ketiga orang itu keluar utuh, wajah Fonem itu banyak berubah. Lin Tian menatap Yin Su sambil tersenyum. Gadis ini, kamu kalah. Wajah Fonem jelek, dan dia menatap Lin Tian dan mengerutkan kening, bagaimana bisa? Tolong beri aku tombaknya. Lin Tian tersenyum pada Yin Su. Sementara Yin Su menatap Lin Tian dengan aneh untuk sementara waktu. Lin Tian tersenyum, dan Yin Su menggigit giginya, aku tidak bisa menjadi penguasa hal ini. Lin Tian tertawa, kamu tidak bisa menjadi master, lalu Anda baru saja berjanji sekarang. Saya pikir beberapa dari Anda berbohong, Fonemnya mendesak, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak peduli. Setelah itu, Lin Tian berjalan keluar dari halaman dengan binatang kosong, dan Fonem mengikuti semua jenis penjelasan di belakang Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak mendengarkan,
Bahkan setelah tiba di toko depan, Lin Tian melambaikan tangannya, dan tombak itu mencapai telapak tangan Lin Tian. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengira bahwa Fonem meragukan objek yang salah, jadi tidak ada yang meragukan Lin Tian-san. Tapi Lin Tian tersenyum pada Yin Susu dan berkata, "Terima kasih. Namun, Fonem itu sedang terburu-buru. Kamu tidak bisa mengambil benda ini. Anak muda, itu hanya tombak yang patah. Mengapa tidak bisa diambil?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan orang-orang di dekatnya penasaran. Beberapa orang juga berkata, "Nyonya, berhentilah berjudi dan berikan kepada orang lain." Bab 2372 Nangongyan juga sangat baik. Tentu saja, saya pandai dalam hal itu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Tetapi gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Binatang kosong juga ingin tahu. Tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan memperkenalkannya sedikit, dan akhirnya berkata, "Kamu bisa saling mengenal." Gadis itu mulai melihat ke atas dan ke bawah Nangongyan. "Seberapa besar kamu?" "Saya rasa tidak." Nangongyan memikirkannya dan kemudian berbicara dengan gadis itu. Adapun binatang kosong, dia menatap Nangongyan dengan aneh. Lin Tian menatap penjaga yang sedang membeku, dan penjaga itu pun mulai berkata dengan marah. "Wah, apakah kamu tidak akan membiarkanku pergi, atau orang dewasa lain yang tidak akan membiarkanmu pergi?" "Orang dewasa lainnya, apakah ada?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan penjaga itu bersenandung. "Omong kosong, ada banyak orang di sini." Mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan menatap ke arah penjaga. "Apa yang kamu tertawakan?" "Saya tertawa. Mengapa orang-orang itu tidak keluar? Mereka tertutup, bagaimana mereka bisa keluar dengan santai? Tetapi jika kamu membuat masalah, mereka akan keluar dan membunuhmu." Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya, dan pria itu berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Lin Tian secara alami memasuki segel jiwa, tetapi sosok ini tidak memiliki jiwa, yang membuat Lin Tian curiga, "Oh, kamu adalah tubuh palsu." Ketika pihak lain melihat ini dia tiba-tiba tertawa, "Wah, sepertinya kamu telah melihatnya." "Di mana kamu?" "Itu ada di Istana Es. Tapi sebaiknya kamu cepat, atau aku akan datang, dan kamu tidak akan bisa pergi," kata pria itu percaya diri. Lin Tian berkata, "Aku akan menunggumu di sini." "Menungguku? Apakah Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati?" Setelah pihak lain selesai berbicara, perlahan menghilang dari publik. Akhirnya, itu berubah menjadi sepotong es. Dan ketika binatang kosong itu melihat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa-apaan ini?" "Itu hanya salah satu ilusinya," Lin Tian menjelaskan, dan Xiao Kong berkata, "Oh, keajaiban ilusi." "Iya," Lin Tian mengangguk, dan hewan virtual itu menarik napas. "Ini tidak mudah." Sementara itu gadis yang terlihat di sana segera berkata dengan mendesak, "Ayo cepat pergi." Tapi Nangongyan yang jalan napas Tuhan mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang perlu ditakuti? Ayo kita tunggu." Mau menunggu, wajah Fonem itu terlihat malu, dan Nangongyan mengangguk. "Benar, tunggu." Tapi Fonem itu mengerutkan kening, sihir pihak lain sangat kuat. Jika tuanku datang, itu akan sangat mengerikan. Jika dia berani datang, aku akan membekukannya sampai mati. Nangongyan percaya pada dirinya sendiri, tetapi Yinsu meragukan, karena gadis Nangong ini tidak hanya terlihat tidak terlalu kuat. Sedangkan Lin Tian, dia masih bermeditasi dengan tenang saat ini, sampai untuk sementara waktu hawa dingin yang kuat datang dari kegelapan, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Terlihat sosok jubah putih satu sama lain, rambut putih, dan es krim di wajahnya. Tampaknya seluruh orang seperti manusia es dengan udara yang sangat dingin. "Kalian? Apakah kalian belum lari?" Pria itu tertawa, membuat gadis itu takut menatapnya. Adapun binatang buas dia tenang, seperti tidak ada masalah. "Hanya kamu, masih ingin kita lari? Mimpi, kamu adalah binatang dewa. Apakah datang ke sini juga untuk ikut bersenang-senang?" Pria itu tertawa ketika dia melihat identitas hewan kosong itu. Tapi binatang buas kehampaan berkata, "Kalau aku ikut bersenang-senang, bisakah kamu membuatku puas?" Mendengar ini, pria itu segera mencibir, "Perkenalkan diri Anda dulu." Nangongyan memotong dan berkata, "Siapapun namamu, jika kamu berani menghalangiku aku akan menjaganya dengan baik." "Gadis kecil, apakah kamu bisa membekukanku hanya mantrakmu, sedangkan aku jauh lebih kuat daripada mantramu sendiri?" Pria itu mencibir. Tapi Nangongyan tidak peduli, dia menatap pria itu dan berkata, "Jadi apa?" Pria itu harus tertawa, "Namaku Bai Suefeng, yang merupakan penjaga di sini."
Nangongyan tidak peduli. Sebaliknya, dia maju dan langsung mengambil telapak tangan di udara. Dingin yang sangat kuat menyerang Bai Suefeng, dan dingin melintas di Bai Suefeng, yang secara langsung mengimbangi dinginnya Nangongyan. Nangongyan kaget, kemudian dia mencoba beberapa telapak tangan lagi. Namun hasilnya tetap sama, tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerang Bai Suefeng. Bai Suefeng berkata dengan bangga, meskipun seranganmu kuat, itu tidak akan menyakitiku. Aku tidak percaya. Nangongyan yang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba lingkaran-lingkaran yang tak terhitung jumlahnya di dahi puncak salju putih. Nangongyan tidak tahu apa itu, tetapi fonemnya terkejut. Apakah itu 1000 kekuatan ketiadaan? Apa kamu akan membuatku takut? Bai Suefeng tertawa, tetapi Lin Tian berkata, tidak peduli apakah kamu 10.000 atau 10.000, sebaiknya kamu tidak menghalangi aku menemukan seseorang, jika tidak, aku akan membuatmu menderita. Ketika Bai Suefeng mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa dan bahkan menatap Lin Tian dan berkata, wah, kamu adalah kaisar peri, beranikah kamu sebegitu gilanya? Xiandi, kamu masih bisa dipecahkan. Lin Tianxie tersenyum. Sementara Bai Suefeng mencibir. Oh, apakah itu? Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu bisa melawanku. Lin Tian tersenyum aneh, dan kemudian mengeluarkan Raja Api, dan Raja Api mengirimkan api kemana-mana, membuat suhu di sekitarnya naik menjadi sangat panas. Tidak hanya itu, Lin Tianhuang dipisahkan dengan api ajaib 1000 lapisan telapak tangan. Berikutnya ditambah sihir peningkatan sistem cahaya, dan kemudian memukul puncak salju putih dengan kuat. Bai Suefeng berpikir bahwa itu sangat kuat, tapi Lin Tian bekerja sama dengan api di sekitarnya. Ini sangat kuat, ketika dia memukul dirinya sendiri, pertahanannya terhadap udara dingin langsung rusak. Bai Suefeng mundur berturut-turut dan menatap Lin Tian. Kamu hanyalah seorang kaisar abadi, tapi mengapa kamu begitu kuat? Tidak hanya Bai Suefeng, tetapi juga gadis itu pun tampak terkejut. Adapun binatang kosong itu, dia tertawa. Sekarang giliranku. Dengan itu, binatang kosong segera menciptakan kehampaan yang gelap, dan puncak salju putih melihat kehampaan di mana-mana, dan segera terkejut, ini, di mana ini? Ini adalah tempat di mana Anda dapat melemahkan kekuatan. Anda Bai Suefeng tidak percaya, tetapi ketika dia siap untuk menggunakan pertahanannya lagi, dia menemukan perisai kental, yang membuat Bai Suefeng takut. Ini bagaimana bisa? Nangongyan melihat kesempatan yang sama. Dia bergegas dan mengambil telapak tangan. Kali ini, Bai Suefeng benar-benar membeku di sana. Bai Suefeng tidak mau terjebak. Kemudian ia mengaum, menghancurkan lapisan es itu, dan kemudian mundur ke jarak tertentu dan memarahi, sialan, singkirkan ruang ini untukku. Mengapa aku harus menyingkirkannya? Kata binatang itu. Bab 2373 setelah dirangsang, Bai Suefeng menjadi marah, dan kemudian ada kepingan salju di mana-mana, yang tersebar di seluruh ruang. Tiba-tiba, ada kepingan salju yang mengambang di sekitar ruang, dan kepingan salju ini berkumpul di sekitar hewan virtual, berniat untuk membekukan hewan virtual. Dengan cara ini, mereka semua dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Tentu saja, 1000 kekuatan ketiadaanku bukanlah ornamen. Puncak salju putih ini bersenandung, lalu meningkatkan kekuatan. Nangongyan berkata, jangan khawatir, selama kakak laki-laki tidak mengatakan apa-apa, itu pasti baik-baik saja. Kakak, ya, dia, Nangongyan menunjuk ke Lin Tian, dan Fonem merasa sedikit curiga. Seberapa kuatkah dia? Tentu saja sangat kuat. Nangongyan menyembah Lin Tian, dengan semua jenis pemujaannya. Bai Suefeng masih bekerja keras sampai Lin Tian melepaskan Raja Api. Raja Api melompat dan mengepung puncak salju putih. Tidak hanya itu, Lin Tian membiarkan binatang buas menyingkirkan kekuatan memurnikan Raja Api, sehingga kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Api tidak terpengaruh, tetapi puncak salju putih terpengaruh. Dengan cara ini, jarak antara keduanya segera menyempit, membuat api Raja Api bangga saling mengancam. Jadi puncak salju putih segera berteriak, lalu dengan cepat mundur, dan memarahi, apa kamu sangat ingin menggertakku? Binatang buas kehampaan berkata, bukankah kamu sangat kuat? Saya pikir Anda kuat, ataukah sebaliknya saya yang kuat? Dasar binatang buas bau, kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Puncak salju putih sedang terburu-buru, dan binatang kosong itu berkata dengan muram, jika kamu berada di kerajaan ilahi, aku akan memukulimu. Oh, Anda datang, biarkan aku melihat bagaimana kamu memukuliku. Puncak salju putih ini sangat marah.
Melihat pria dan binatang buas ini saling memarahi, Fonem bertanya-tanya, kapankah ini akan berhenti? Nangongyan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak laki-lakiku akan segera membersihkannya. Memang, setelah Lin Tian memberi perintah kepada Raja Api, kekuatan Raja Api meningkat secara dramatis. Puncak salju putih hanya bisa terbang di lapangan ini dan memarahi semua orang. Sampai seperempat jam kemudian, puncak salju putih ketakutan dan mulai berkompromi, berhenti, saya mengakui kekalahan. Binatang kosong itu mendatanginya dan tertawa, apa? Dengar, aku tidak yakin padamu. Tetapi apinya, Bai Suefeng menatap api dengan muram, lalu menatap Lin Tian lagi, kamu bisa menyimpannya. Jangan terburu-buru, Lin Tian berkata. Raja Hantu keluar, dan puncak salju putih itu meragukan cara, ini, apa itu? Sesuatu yang akan membuatmu jujur. Penjelasan Lin Tian membuat Bai Suefeng sedikit malu-malu, sampai Raja Hantu melewatinya. Bai Suefeng tahu bahwa benda ini bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi Bai Suefeng menyesalinya, tetapi dia tidak bisa menahannya, dia hanya bisa berkata, siapa yang kamu cari? Jangan khawatir. Lin Tian terbang di depannya dan memasuki segel jiwa. Puncak salju putih hampir menangis, kamu. Nah, saatnya untuk memulai. Lin Tian menatap Bai Suefeng, dan Bai Suefeng berkata dengan marah, mari kita bicara. Lin Tian menunjukkan gambar Tian Luo, dan puncak salju putih menatapnya dan menatap. Ternyata kamu mencari dia, katakan padaku, di mana dia? Aku tidak bisa mengatakan itu. Bai Suefeng tertekan, tetapi Lin Tian Xie tersenyum. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Melihat senyum Lin Tian, Bai Suefeng panik. Kataku, baiklah aku akan memberitahumu semua. Katakan, dia ada di altar istana es kita. Orang luar tidak bisa masuk, dan ada banyak tetua di luar untuk menjaganya. Para tetua istana es, dan aku hanyalah salah satu penjaga. Puncak salju putih meremehkan dirinya sendiri. Lin Tian membiarkan binatang kosong mengemasi lapangan. Dan setelah binatang kosong mengemasi ruang, Lin Tian membiarkan Bai Suefeng memimpin. Tapi Bai Suefeng takut dan berkata, Tuanku, saya tidak menakut-nakuti Anda. Tetua kita, satu persatu, adalah 4 atau 5.000 pasukan yang sangat kuat. Engkau pasti akan mati di tangan mereka. 4 atau 5.000? Fonem itu menarik napas. 4 atau 5.000, betapa kuatnya itu. Jauh lebih kuat dariku. Puncak salju putih itu menjawab. Dan elemen suaranya terlihat bermartabat, terlalu menakutkan. Nangongyan tidak peduli, apa yang harus ditakuti, jika Anda tidak menyukainya, lakukanlah. Binatang kosong mendukung pandangan Nangongyan, dan berkata, masihkah kamu gadis kecil yang berdarah panas? Nangongyan dengan puas berkata, tentu saja, ada kakak laki-laki, yang tidak takut pada apapun. Hewan virtual juga tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi dia bisa tidak takut hanya dengan memiliki Lin Tian. Ketika Bai Suefeng melihat mereka seperti ini, dia berkata langsung, kamu gila. Pimpin jalan. Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong, tetapi biarkan mereka memimpin jalan secara langsung. Sambil menghela nafas, Bai Suefeng harus memimpin jalan ke depan. Sekitar beberapa saat kemudian, mereka sampai di tangga yang dingin. Lin Tian dan yang lainnya baik-baik saja, yang membuat gadis itu bergumam, kamu adalah sekelompok monster. Tapi binatang buas itu bercanda, apakah kamu khawatir? Fonem tidak berbicara, tetapi Lin Tian dan monster lainnya juga ada di tempat ini, dan puncak salju putih juga tertekan, dan bahkan menatap Lin Tian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu begitu mengerikan, sedangkan kamu hanyalah kaisar abadi? Aku lebih dari yang kamu pikirkan. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia tidak berbicara lagi, tetapi ini membuat Fonem dan Bai Suefeng bertanya-tanya siapakah Lin Tian ini. Tetapi saat ini, ada kabut di mana-mana di tangga, dan puncak salju putih terkejut. Tidak, salju sudah tua, aku tahu. Salju tua, adapun puncak salju putih. Dia menjelaskan, salju tua, tetua kita secara khusus bertanggung jawab atas pintu masuk ini. Jadi begitu kami tiba di sini, kami membangkitkan kekuatannya, jadi kami melepaskan kabut. Begitu suara itu jatuh, sebuah suara datang dari tempat gelap. Bai Suefeng, beraninya kamu, berani membawa orang luar ke sini. Bai Suefeng dengan tergagap berkata, Penatua Sue, saya terpaksa dan saya tidak berdaya. Tidak berdaya, tapi saya pikir Anda mengobrol dengan mereka, jalan napas tetua salju ini, dan puncak salju putih itu berkata dengan muram,
aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kamu melanggar aturan Istana Es, dan kamu tahu jika dilanggar kamu harus mati. Selesai mengatakan, jalan jarum es terbang dalam kegelapan. Kecepatannya sangat cepat, menabrak puncak salju putih itu. Puncak salju putih segera membeku di sana, dan tidak bergerak. Ini agak ganas, kata Nangongyan. Binatang kosong itu segera berjaga-jaga. Tidak ada yang bisa dilihat, fonem adalah cara yang lebih mendesak. Kembali, ayo mundur. Lin Tian menatap kegelapan dan berkata, aku tahu di mana kamu berada. Bab 2374 dalam kegelapan. Ketika tetua mendengar kata-kata Lin Tian, dia mencibir, apakah kamu tahu di mana aku berada? Iya, jangan naif, itu tidak mungkin, pihak lain berkata dengan percaya diri. Dan Lin Tian berkata, percaya atau tidak, itu urusanmu, yang jelas aku mengetahuinya. Setelah itu, hantu Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya bubar dan bergegas keluar. Kemudian kabut menghilang di mana-mana. Kemudian Yin Su melihat sekelompok hantu Lin Tian terjalin dengan seorang lelaki tua berambut putih. Melihat aliran udara yang kuat pada lelaki tua itu, mudah untuk menghancurkan bayangan ajaib itu. Tapi Lin Tiangui memiliki bayangan sihir yang tak ada habisnya. Dia sangat marah sehingga lelaki tua itu memarahi. Apa yang kamu lakukan, nak? Lin Tian mengabaikannya. Tetapi Raja Api terus melepaskan panasnya dan melelehkan puncak salju putih secara langsung, membuatnya sadar kembali. Lin Tian dengan acuh tak acuh terus menaiki tangga, dan puncak salju putih terus berjaga dengan luar biasa. Adapun Nangongyan dan binatang buas, mereka mengikutinya diam-diam. Sampai dia sampai di puncak tangga, tetua salju berkata, nak, singkirkan bayangan sialan ini. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan tetua salju berkata dengan marah, apa maksudmu? Maksud saya ini sangat sederhana, saya ingin masuk ke dalam. Lin Tian menunjuk ke simen tidak jauh, dan kemudian berjalan bersama kerumunan. Tetapi para tetua bersenandung, sebuah ide, tiba-tiba Lin Tian dan yang lainnya dikepung oleh dinding es dan menyebarkan Lin Tian dan yang lainnya ke tempat itu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku cuma pajangan, jalan napas tetua salju ini? Dan Lin Tian mendengar ini, lalu berkata, sepertinya, kamu harus menyelesaikannya. Wah, tahukah kamu seberapa kuat aku, kata tetua salju, dan 4.000 lingkaran muncul di dahinya. Fonem yang terlihat ketakutan mulai sangat konyol, dan puncak salju putih yang bersembunyi di hutan di belakang tidak berani dekat, hanya bisa melihat dalam diam. Nangongyan berkata kepada yang lebih tua, orang tua, menyingkir, atau kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu gadis bau, berani menjadi gila di depanku. Setelah tetua selesai berbicara, dia menghasilkan lebih banyak udara dingin di sekitar dinding es dan bergegas langsung ke Nangongyan. Siapa tahu Nangongyan menelan udara dingin ini, seperti menyerap ki abadi, menghirup gila ke dalam tubuhnya. Tetua itu mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Nangongyan dengan puas berkata, bagaimana dengan itu, apakah Anda takut? Bai Suefeng dan yang lainnya terkejut menatap Nangongyan, dan binatang kosong itu juga berkata, kamu gadis kecil, kamu pandai dalam sesuatu. Tentu saja, apa kamu tidak melihat siapa saya? Tapi Sui Chang kuno sangat cemas. Dia mulai meningkatkan kekuatannya, tetapi akibatnya, dia bahkan tidak bisa mengambil Nangongyan. Ini membuatnya memarahi diam-diam, sialan, hanya seorang gadis kecil, tapi aku tidak bisa menerimanya. Bagaimana? Terus, Nangongyan bertanya, dan Penatua Sui menoleh ke dirinya sendiri dan berpura-pura, aku tidak akan menyerangmu, aku akan menyerang orang lain. Selesai mengatakan, Penatua Snow menargetkan Lin Tian, wah, ini hakmu sendiri. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa, ingin menyerang saya? Ya, Anda, pepatar lama salju ini jatuh, dan udara dingin yang tak terhitung jumlahnya menghantam Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak punya apa-apa, dan bahkan tertawa, apakah itu saja? Penatua Sue dibutakan, dia tidak bisa mempercayai Lin Tian, dia bahkan menatap Lin Tian dengan aneh. Bai Suefeng menarik napas. Tidak apa-apa, fonemnya menjadi mati rasa. Tetapi Nangongyan tertawa, jika kamu ingin mengambil kakakku, kamu hanya cuma bisa bermimpi. Diam, Sui Chang kuno. Dan Nangongyan terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia meletakkan tangannya di dinding es, dan kemudian manik-manik dingin di tubuhnya diserap dengan gila-gilaan. Saat berikutnya, dinding es segera hancur, yang sulit diterima oleh Penatua Sui, dan bahkan memarahi, kamu gadis bau. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu mampu, kata Nangongyan, kamu, beranikah kamu memarahiku? Kamu akan membunuh kami,
Kenapa aku tidak bisa memarahimu? Apakah Anda berharga? Kata Nangongyan sinis. Kamu, gadis baik, tetua salju marah oleh Nangongyan, dia hanya bisa mengeluarkan sebuah kotak dari dadanya. Ketika kotak biru salju dibuka, seekor snowbird besar terbang keluar dari kotak, dan puncak salju putih terkejut dan memudar. Itu binatang salju unicorn. Pada saat ini, seekor burung berbulu putih melebarkan sayapnya dan memiliki sudut di kepalanya, terlihat seperti unicorn dengan sepasang sayap. Sesepuh salju berpuas diri, biarkan itu melayani Anda dengan baik. Dengan itu, binatang salju itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan angin kencang dengan salju menerjang Lintian dan yang lainnya, memukul kerumunan fonem dan Bai Suefeng membeku langsung di sana, dan tidak bergerak. Binatang buas dan burung layang-layang Nangong lebih baik, adapun Lintian, dia tidak menatap binatang salju itu dan berkata sambil tersenyum, sebaiknya aku memberikannya padanya. Binatang kosong itu ingin membantu, jadi dia berkata, kalau tidak, aku akan melepaskan ladang untuk dicoba. Tidak, unicorn ini sangat cepat, kamu mungkin bukan lawannya, Lintian menjelaskan. Aku binatang ilahi, kata binatang itu, di dunia dewa, kamu mungkin binatang dewa, tetapi di sini, kamu tidak sebaik binatang abadi. Binatang itu unicorn itu menatap Lintian, dan unicorn itu segera membuat lingkaran biru di dahinya, dan menjebak Lintian di sana. Sesepuh salju kemudian berpuas diri, wah, masih ingin bertarung dengan binatang salju, apakah menurutmu itu mungkin? Lintian tersenyum, lalu bayangan yang terperangkap menghilang, dan tetua salju memarahi, itu bayangan lagi. Binatang salju itu memiliki semacam firasat buruk yang akan menimpanya, seperti yang diharapkan. Lintian berdiri di punggungnya dan berkata sambil tersenyum, jangan bergerak, anak kecil, atau kamu akan menderita nanti. Binatang salju itu bergerak sekaligus, sangat cepat, dan kemudian mengguncang Lintian. Lintian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak mudah untuk mengendalikannya. Penatua Sue merasa lega, dan kemudian berkata dengan bangga, nak, apakah kamu takut? Lintian yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian iblis ini bermain drum pada saat yang sama. Tetua salju bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lintian. Sekitar beberapa saat kemudian, mulut Lintian terangkat, sudah selesai. Binatang kosong dan Nangongyan bingung sampai Lintian memaksa binatang salju ke dalam susunan yang dia rancang. Ketika binatang salju itu ingin terbang lagi, dia menemukan bahwa kekuatannya terbatas, yang membuatnya marah dan meraung. Penatua Sue terkejut, apa yang kamu lakukan, nak? Bukan apa-apa. Hanya formasi kecil untuk bermain dengannya. Apa, arai kecil? Penatua Sue tidak menyangka Lintiangang akan mengatur susunan, yang mengejutkannya. Pada saat ini, binatang salju mulai bertabrakan, tetapi dia tidak bisa keluar. Lintian memandang binatang kosong itu dan berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Masuk dan bantu aku. Bagus. Si Kokong langsung bangkit dengan darah penuh semangat, bergegas ke dalam susunan, dan kemudian menyebar. Dalam kehampaan ini, unicorn ingin pergi, tetapi masih tidak bisa pergi, hanya bisa memarahi, dasar manusia tercela, akhirnya kamu bicara. Lintian Xie tertawa, dan unicorn itu bersenandung, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku jika kamu menjebakku dengan satu susunan. Bab 2375, sebuah formasi mungkin hanya menjebakmu dan tidak bisa mengalahkanmu, tapi dengan ini, tidak apa-apa, Lintian selesai, dan mengeluarkan tongkat jebakan hantu. Melihat ini, hewan virtual memiliki semacam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi unicorn tidak berpikir demikian, dan bahkan bola-balik di ruang hewan virtual. Pada saat yang sama, tetua salju di luar susunan bangga dan mencibir, apakah kamu ingin bertarung dengan binatang saljuku untuk keterampilan ini? Betapa naifnya. Pada saat ini, dalam susunan, Lintian melepaskan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan ini melambaikan tongkat binatang yang terperangkap satu persatu, dan memukul unicorn dengan liar. Tapi bagi unicorn itu bukanlah masalah besar, jadi dia sangat bangga untuk terus terbang. Kasihan, desa binatang kosong unicorn itu tidak tahu apa yang dikatakan dunia bawah, tetapi masih terbang dengan gembira. Lintian berhenti setelah menyerang unicorn puluhan ribu kali, dan menatap unicorn itu, hampir sampai. Apa itu? Unicorn tidak tahu apa yang dikatakan Lintian, tetapi saat berikutnya, ketika Lintian menari tongkat yang terperangkap, unicorn itu disegel. Ada apa? Ketika unicorn menemukan bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatannya, ia mulai bergegas, dan binatang kosong itu dengan bangga berkata, apakah itu disegel? Mengapa?
Tidak mungkin bagi unicorn ini untuk mempercayai Lin Tian, seorang kaisar abadi, untuk menjebaknya. Tetua salju di luar menemukan sesuatu yang salah dan berteriak, "Ada apa?" Aku tidak bisa bergerak," teriak unicorn, dan tetua salju itu terkejut. "Ini, bagaimana bisa?" Lin Tian mengabaikan keterkejutan mereka, tetapi langsung memasuki segel roh, dan meminta unicorn untuk membuat kontrak dengannya. Unicorn sedang terburu-buru, jelas, ia tidak ingin membuat kontrak dengan Lin Tian, tetapi sekarang ini ia berada di tangan Lin Tian. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi pada akhirnya hanya bisa berkompromi. Ketika semuanya selesai, Lin Tiace melepaskan kekuatan unicorn, dan binatang kosong melepaskan kehampaan, dan kemudian tertawa, "Ini sama denganku." Unicorn itu mulai tertekan, tetapi tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian dalam diam. Lin Tian keluar dari susunan dan menatap tetua salju, "Apalagi yang bisa saya lakukan?" Penatua Sue telah datang dengan gerakan paling kuat, tetapi sekarang telah dipecahkan oleh Lin Tian. Secara alami, dia tidak terlalu bahagia. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Aku tidak akan takut padamu." "Benarkah?" Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi tetua salju, dan tetua salju bersenandung, "Ingin menjebakku, mimpi." Selesai mengatakan, tetua salju ini melompat, bergegas ke pintu, lalu menghilang di depan semua orang. Lin Tian kemudian sadar kembali dan melepaskan ikatan fonem dan Bai Suefeng, yang lega ketika mereka keluar dari masalah. Tapi pemandangan unicorn membuat fonem bergetar, sementara Lin Tian datang ke pintu depan, ada kekuatan yang kuat di pintu, dan puncak salju putih menjelaskan, pintu ini memiliki efek pembekuan yang kuat, jadi ketika tidak dibuka, siapapun yang menyentuhnya akan membeku di depan pintu. Begitu Nangong Yan mendengar ini, dia segera berkata, "Biarkan aku datang." Bai Suefeng dan orang lain menatap Nangong Yan dengan aneh, dan Nangong Yan bertepuk tangan, dan manik-manik dingin bergerak, dan kekuatan di dinding mengalir ke manik-manik dingin dengan gila-gilaan. Lin Tian menatapnya, tetapi dia penasaran, "Apa yang kamu lakukan hari itu, mutiara dingin?" Dalam lamunan Lin Tian, burung layang-layang Nangong telah menyerap kekuatan di dinding dan dengan mudah mendorong pintu terbuka. "Lihatlah sudah terbuka," Nangong Yan berkata dengan puas. Tetapi setelah gerbang batu gelap, tiba-tiba beberapa bayangan muncul dan maju satu demi satu. Kemudian mereka menyentuh Lin Tian dan yang lainnya masing-masing, dan kemudian mereka menjadi patung es. Hanya Nangong Yan yang baik-baik saja, dia terkejut dan berkata, "Siapa kamu?" Pada saat ini, rantai emas menjerat Nangong Yan, membuatnya tidak bisa bergerak, yang membuatnya memarahi, "Biarkan aku pergi." Bayangan-bayang itu kembali ke tempat gelap, dan tetua salju keluar dan menertawakan orang-orang yang membeku. "Semuanya, sekarang kalian tahu bahwa para tetua di sini mengerikan." Nangong Yan marah, "Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi. Aku berjanji untuk memperbaikimu." Janji yang luar biasa, salju itu menjadi tua dan tersenyum jahat. Nangong Yan Ki meledak, tetapi Penatua Sue datang ke hutan patung es dan berkata, "Wah, apakah kamu tidak gila? Apakah kamu membicarakanku?" Pada saat ini, suara Lin Tian datang dari kejauhan, yang membuat Penatua Sue takut untuk melihat ke atas. Dia hanya melihat Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum padanya. Penatua Sue panik dan menatap Lin Tian dengan aneh, "Bagaimana bisa?" Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan menatap Penatua Sue, "Apa yang ingin kamu katakan?" Penatua Sue sedang terburu-buru dan menatap Lin Tian dengan aneh. "Wah, jika kamu memiliki kemampuan, silakan kembali, tetua kami. Pastikan untuk memperbaikimu." "Benarkah? Coba aku lihat." Lin Tian melompat dan mencapai pintu, sementara sesepuh salju segera berteriak ke punggungnya, "Semuanya, dia akan datang lagi." Pada saat ini, beberapa bayangan lagi naik dan membekukan Lin Tian lagi, tetapi Lin Tian melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan tertawa bersama dan berkata, "Anda memiliki lebih banyak orang, atau saya memiliki lebih banyak orang." Penatua Sue takut menjadi konyol. Pada saat ini, suara panjang dalam kegelapan bertanya, "Anak muda, mengapa kalian datang ke sini untuk membuat masalah?" Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar, dan tetua salju segera membungkuk ke tempat gelap. Lin Tian melihat kegelapan dan berkata, "Saya hanya ingin menemukan seseorang, tetapi anak buah Anda selalu mengganggu saya." "Mencari seseorang?" "Ya, seorang wanita." Lin Tian mengeluarkan Tian Luo, tetapi Tuan Istana berkata, "Anak muda, kamu tidak bisa melihat orang ini." "Mengapa?"
Dia telah menjadi dewa. Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus pergi ke dunia dewa, Tuan Istana, dan Lin Tianleng selanjutnya. Apa? Dewa? Apa? Tidak percaya. Setelah pihak lain melihat ketidakpercayaan Lin Tian, dia membuat gambar di kehampaan di depan Lin Tian. Dalam gambar ini, Lin Tian melihat Tian Luo duduk di sana, dan kemudian retakan muncul di depannya, dan menghirupnya ke dalamnya. Retakan itu adalah celah dewa, hanya mereka yang memiliki bakat yang sangat tinggi, setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, menarik bimbingan dunia ilahi. Lin Tian tahu bahwa ini memang bimbingan kerajaan ilahi, tetapi dia masih sedikit sulit untuk diterima. Tapi Nang Hongyan berkata, "Kakak, jangan dengarkan dia. Bagaimana jika dia menipu kita?" Lin Tianen berkata, "Itu benar. Saya hanya tahu apakah itu benar jika saya mengkonfirmasinya sendiri." "Konfirmasi, anak muda? Bagaimana Anda akan mengkonfirmasinya?" Tuan Istana bertanya dengan aneh, dan Lin Tian menjelaskan, "Saya ingin ingatan Anda." Pihak lain segera jatuh ke dalam kesuraman. "Anak muda, jangan maju. Saya tidak punya 1 inci pun untuk maju. Apa yang saya katakan itu benar." Lin Tian bersikeras, tetapi pihak lain marah. "Jika kamu melakukannya, maka aku harus membiarkan orang-orangku bersaing denganmu."